Busana di Alcafe Mom and Me. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat pola dasar wanita sistem konstruksi. Pola dasar adalah hasil ciptakan tubuh seseorang. Kemudian, pola dasar sistem konstruksi adalah pola dasar yang dibuat di atas bidang datar, medianya bisa kertas ataupun kain. Kegunaan pola dasar adalah untuk melihat titik garis tubuh atau style busana yang sesuai, ataupun digunakan pada saat untuk pecah pola. Pola dasar sistem Tarla adalah nama saya sendiri di sini. Kemudian pola dasar sistem Tarla ini adalah pola dasar kombinasi dari beberapa sistem yang lain yang kita gunakan. Kemudian saya gabungkan dari hasil pengalaman saya selama ini menjadi fashion designer. Baiklah, media pembelajaran kita hari ini adalah papan tulis. Kemudian bahan ajar yang kita gunakan pada membuat pola dasar wanita sistem konstruksi ini adalah yang pertama ada modul. Ini adalah modul busana wanita. Di sini ada isinya adalah pola dasar busana wanita. Kemudian buku Detektif Tarla. Ini adalah buku saya sendiri yang memuat tentang pola dasar wanita dan pola dasar pria. Kemudian di sini adalah materi ajar. Di sini memuat tentang pola dasar dan pecah pola sesuai dengan desain. Baiklah, untuk membuat pola dasar sistem Tarla, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, ukuran tubuh. Ukuran tubuh untuk hari ini kita pakai adalah ukuran standar M. Kemudian kita menggunakan roll. Roll di sini adalah roll bentuk panggul. Kegunaannya adalah untuk menggaris lekukan tubuh bagian panggul ataupun sisi. Roll yang kedua adalah roll lurus atau roll siku. Di sini kegunaannya untuk menggaris yang lurus ataupun bagian lekukan dari kerung lengan atau kerung leher. Kemudian kita menggunakan meteran. Meteran yang kita gunakan adalah ukuran sentimeter. Pada saat membuat pola dasar konstruksi ini, kita menggunakan kertas. Kertas yang kita gunakan boleh kertas roti ataupun skala 1:4. Ini sama dengan ukurannya sentimeter pada meteran Anda. Boleh Anda gunakan skala ini jika Anda membuat pola dasarnya di buku atau pola dasar ukuran kecil. Baiklah, yang pertama kita akan lanjut dengan pola dasar bagian muka. Di sini keterangannya A ke B. A ke B ini adalah panjang muka. Panjang muka untuk ukuran M ini adalah 39 cm. Kita ukur. Oke, dapat 39 cm. Kemudian dilanjutkan dengan B ke C. B ke C ada tinggi panggul. Tinggi panggulnya ada 19 cm. Ya, pas 19 cm. Kemudian dilanjutkan dengan A ke D. A ke D ada panjang blus. Panjang blus di sini saya ambilnya 70 cm. Kita ukur dari titik A turun ke bawah sepanjang 70 cm. Iya, 70 cm adalah panjang blus. Kemudian kita lanjut dengan A ke A1. A ke A1 boleh 7 atau 8 cm. 7 cm untuk orang kurus, 8 cm untuk orang gemuk. Kemudian A ke A3. Di sini kalau misalkan A ke A1 adalah 7 cm, di sini tambah 3. 3 itu adalah ukuran tetap atau rumus. Berarti kalau A ke A1 ada 7, A ke A2 7 tambah 3 10 cm. Kemudian dilanjutkan dengan A ke E. A ke E adalah 1/2 lingkar kurung lengan. Lingkar kurung lengan di sini adalah 44 cm, dibagi 2 menjadi 22. Kita ukur ada 22 cm. Ya, pas 22 cm titik E. Kita luruskan, ya.
Kemudian E ke F di sini adalah sepertiga dari ukuran lingkar kurung lengan, setengah lingkar kurung lengan. A ke E diukur kemudian dibagi 3. Kalau di sini ada 22, kemudian kita bagi 3 menjadi 7,3. Luruskan. Kemudian A ke G adalah seperempat lingkar badan ditambah 1 untuk pola bagian muka. Di sini lingkar badannya 90 dibagi 4 jadinya 22,5. 22,5 ditambah 1 jadi 23,5. Ada 23,5, pas ya, 23,5. Kemudian dari titik G turun ke bawah, G ke H adalah 1/10 dari setengah lingkar badan. Ukurannya lingkar badannya 90 berarti dibagi 2 45, dibagi 10 jadi 4,5. Kemudian kita luruskan titik A1 ke titik H menjadi garis diagonal. Kemudian kita hubungkan A1 ke A2 menjadi lingkar kurung leher. Kemudian selanjutnya kita cari F ke F1. F ke F1 titik 2 1/2 lebar muka. Lebar mukanya adalah 30, kita ukur bagi 2 menjadi 15 cm. Ya pas, 15 cm. Kemudian selanjutnya E ke E1 sama ukurannya dengan A ke G, yaitu 23,5. Ya pas, 23,5. Kemudian B ke B1 seperempat lingkar pinggang dibagi 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 untuk pola bagian muka, kemudian ditambah 3 cm lagi untuk punggung. Jadi lingkar pinggangnya ada 70 cm, kemudian kita bagi 4 jadinya 17,5 ditambah 1 18,5 ditambah 3 jadinya 21,5. Pas ya, jadi titik B1. Kemudian kita cari C ke C1. C ke C1 adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Di sini lingkar panggulnya 94, jadinya 23,5 ditambah 1 jadi 24,5. Pas. Kemudian kita hubungkan titik E1, B1, kemudian menuju C1 dan D1. D1 ini nemunya seperti ini. Pertama kita hubungkan dulu titik E1 ke B1 seperti ini rollnya. Kemudian B1 ke C1 seperti ini. Kemudian untuk D1 ini tidak ada ukuran, tetapi kita luruskan saja dari titik C1 lurus ke bawah. Ya. Kemudian untuk mendapatkan garis titik I ini adalah 1/2 lebar bahu. Lebar bahunya ada 38 cm, berarti harus ada 19 cm. Kita ukur dari garis A. Garis A adalah A ke bawah, ya. Ini garis A. Kita ukur dari garis A lurus sampai ke garis diagonal, dapatnya 19 cm. Ini adalah titik I. Setelah mendapat garis I atau titik I, kemudian kita hubungkan seperti ini, hubungkan dulu I ke F1, ya. Kemudian dilanjutkan dengan F1 turun ke bawah sedikit. Dari I1 masukkan 2 cm, kemudian bentuk dengan tangan. Kurung lengan untuk bagian muka sudah dari titik I, F1 ke I1. Kemudian jangan lupa kita buat garis titik ini menunjukkan bahwa lipatan tengah muka atau lipatan bahan. Kemudian kita buat panjang arah serat kain lurus untuk bagian muka. Untuk kumnannya kita ukur pertama adalah tinggi dada. Tinggi dada 25 cm. Dari A1 turun ke bawah 25 cm, titikkan dulu. Kemudian dari titik tinggi dada ke kiri 1/2 jarak dada, yaitu jarak dadanya 19 cm dibagi 2 9,5. Kemudian kita luruskan aja ke bawah, agak miring sedikit. Setelah selesai agak miringnya, ini adalah titik atau garis tengah punggung. Kemudian dari titik panjang
tinggi dada kita turunkan 2,5 cm. Ini 2,5 cm agar pundaknya tidak terletak pada titik dada. Dia harus turun ke bawah sedikit. Kemudian besar pundaknya ada 3 cm, 1,5 cm ke kiri, 1,5 cm ke kanan. Untuk panjang pundak bagian muka itu dari pinggang turun ke bawah 13 cm. Kita langsung bentuk jadi pundak seperti ini. Seperti ini, kita pindahkan rolnya seperti ini. Kemudian bagian atasnya agak dibundarkan sedikit. Oke, ini adalah selesai kita pola dasar bagian muka. Selanjutnya kita akan membuat pola dasar bagian belakang. Untuk pola bagian belakang, keterangannya adalah A ke B panjang belakang. Kita ukur dari titik A turun ke bawah, panjang belakang 38 cm. Kemudian panjang dari B ke C adalah tinggi panggul. Kita ukur tinggi panggulnya ada 19 cm. Pas ya, 19 cm. Kemudian A ke D adalah panjang blus. Panjang blus di sini saya ambil ukurannya 70 cm. Dari A turun ke bawah sampai titik D 70 cm. Oke, kita lanjutkan. Kemudian A ke E seperdua lingkar kurung lengan. Lingkar kurung lengan kita 44 cm dibagi 2 jadinya 22 cm. Kita ukur A ke B, A ke E, maaf, di sini 22 cm. Kita luruskan. Kemudian E ke F di sini adalah 1/4 A ke E. A ke E 22 cm dibagi 4 jadinya 5,5. Pas ya, 5,5 titik F. Luruskan. Kemudian A ke A1 7 cm untuk orang kurus, 8 cm untuk orang gemuk. Kemudian A ke A2 2 cm atau 1,5 cm. Kita ambil di sini 2 cm ya. Oke, sudah. Kita lanjut kembali dengan A ke G 1/4 lingkar badan dikurang 1 cm. Lingkar badannya adalah 90 cm, dibagi 4 jadinya 22,5, dikurang 1 jadinya 21,5. Titik G. G ke H, luruskan dulu ke bawah, 1/10 dari setengah lingkar badan. Lingkar badan adalah 90 cm, dibagi 2 jadi 45 cm. Kemudian dibagi 10 jadinya 4,5. Kita ukur dari titik G ke H 4,5. Ya, nemu ya, 4,5. Kemudian kita hubungkan titik A1 ke titik H, jadi garis diagonal. Kemudian kita lanjutkan dengan titik F. F ke F1 ada 1/2 lebar belakang, yaitu 32 cm dibagi 2 16 cm. Iya, pas. Kemudian E ke E1 sama ukurannya dengan A ke G, yaitu 21 cm. Iya, 21,5 cm ya, maaf. Kita lanjut kembali dengan B ke B1. B ke B1 adalah 1/4 lingkar pinggang. Di sini dikurang 1 ditambah 1 inci. Untuk pundak bagian belakang kita ambil 1 inci. Kalau 3 cm tidak bagus. Jadi hasilnya itu kurang bagus ya untuk bagian belakang. Jadi untuk pundak bagian belakang kita tetap pakai inci. Pertama, B ke B1 1/4 lingkar pinggang. Lingkar pinggang 70 dibagi 4 jadinya 17,5. Kemudian dikurang 1 jadi 16,5. Kita titikkan dulu 16,5. Ya, pas di sini ya. Kemudian kita tambahkan 1 inci untuk pundak. Jadi titik B1. Kemudian kita lanjutkan dengan C ke C1. C ke C1 adalah 1/4 lingkar panggul. Lingkar panggul yang kita pakai di sini adalah ukurannya 94 cm. Dibagi 4 jadinya 22,5. Dikurang 1 jadinya 22,5.
Oke, baik. Selanjutnya kita bentuk untuk sisi bagian belakang. Untuk membuat garis sisinya, kita hubungkan titik E1 ke B1, luruskan seperti ini. Kemudian kita hubungkan B1 ke C1, seperti ini rollnya. Untuk menemukan titik D1, ini Anda luruskan aja dari ukuran C1 ke bawah, seperti ini. Kita luruskan aja ke bawah. Jadi dia titik D1. Berikutnya untuk titik bahu I adalah garis bahu atau lebar bahu. Lebar bahu di sini kita pakai 1/2 lebar bahu. Jadi lebar bahu 38 cm. Jadinya di sini lebarnya dibagi 2, 19 cm. Diukur dari garis A2, lurus ke kiri sepanjang 19 cm. Kemudian kita langsung hubungkan I ke F1 menggunakan roll siku seperti ini. Hubungkan dulu sampai di I ke F1. Kemudian selanjutnya kita menggunakan kita pakai tangan aja membentuknya seperti ini. Bagian belakang lekukannya itu agak seperti patah, jangan terlalu bundar ya. Kemudian kita membuat garis panjang arah serat kain. Kemudian ini garis titik menunjukkan tengah muka atau tengah bagian belakang. Kemudian kita membuat kupnat. Cara membuat kupnat untuk bagian belakang, kita keluarkan dulu dari B1, keluarkan dulu 2,5, titikkan. Dari titik 2,5 ini kita ukur ke kiri sampai di titik B. Hasilnya dibagi 2, dikurang 2. 22 dibagi 2, 11 dikurang 2 jadinya 9. 9 kita luruskan sampai ke atas dan ke bawah. Untuk bagian atas ini adalah tengah kupnat bagian belakang. Kemudian kita turunkan 1,5 untuk panjang kupnat bagian atas dari pinggang ya ke atas. Kemudian dari pinggang bagian ke bawah itu 14 cm. Di sini 14 cm. Kemudian besar kupnat 1/2 inci ke kiri, 1/2 inci ke kanan. Jadi 1 inci untuk besar kupnat bagian belakang. Kemudian kita bentuk kupnat seperti ini, rollnya. Kemudian seperti ini. Kemudian bagian bawahnya seperti ini. Dan untuk sebelahnya lagi seperti ini. Sudah selesai kita bagian belakang. Selanjutnya kita akan membuat pola dasar lengan. Pola dasar lengan di sini keterangannya adalah A ke B panjang lengan. Ukuran panjang lengannya adalah 58 cm. Kita ukur dari titik A turun ke bawah sepanjang 58 cm. Jadi titik B. Kemudian untuk titik A ke C ini ada tinggi atau tinggi puncak lengan. Untuk tinggi puncak lengan, untuk kerung lengan atau lingkar kerung lengan 44 cm. Ini saya ambil 13 atau 13,5 cm. Untuk ini kita pakai 13 cm ya. Berarti A ke C 13 cm. Kita luruskan ke kiri, kita luruskan ke kanan. Kemudian titik B ke D. B ke D sama dengan ukurannya B ke C. Ukuran B ke C kita ukur dulu, dapatnya 44 dibagi 2. Kemudian ditambah 3. 44 dibagi 2, 22 ditambah 3 jadinya 25 cm. Naikkan, mulai dari titik B naik ke atas 25 cm. Jadi titik D. Luruskan ke kiri, luruskan ke kanan. Kemudian titik C ke C1. Di sini pertama kita cari dulu lingkar kurung lengan, yaitu 44 cm kurang 8 cm jadinya 36. 36 ini dibagi 2 jadinya 18 cm. Berarti C ke C1 18 cm. C ke C2 sama ukurannya C ke C1 18 cm juga. Sudah. Kemudian D ke D1 ukurannya 1/2 siku. Sikunya adalah
29 cm, kita ukur bagi 2 jadinya 14,5. Kemudian D ke D1 sama ukurannya dengan D ke D2, 14,5 cm. Kemudian ini kita hubungkan titik A ke C1, kemudian kita luruskan juga A ke C2. Setelah kita luruskan, untuk A ke C1 ini bagian belakang, ya, di bagian belakang kita bagi 2. Kita ukur dulu C ke A ke C1 berapa? Dapatnya 23. 23 dibagi 2, dibagi 3. Ya, ini dapatnya 7 sekian ya. Ini juga kita titikkan. Kemudian naikkan 1,5 cm ke atas. Ini. Kemudian di bagian kolom terakhir yang dibagi 4 diturunkan 0,5 cm. Kita bentuk seperti ini. Ini lakukan kerungan bagian belakang. Untuk bagian muka A ke C2 diukur. Ukurannya sama ya, 23 dibagi 3. Hasilnya 5, sekian ya. Ukur. Di kolom pertama ini naikkan 1 cm. Kemudian di kolom ketiga diturunkan 0,75. Kita bentuk seperti ini. Ini adalah lakukan kerungan bagian muka. Setelah selesai, kemudian kita lanjut dengan menggambar sisi lengan. Kita gunakan roll ini, roll bentuk panggul. Hubungkan dulu C2 ke D2 seperti ini. Kemudian kita luruskan sampai ke bawah. Untuk dapat D2 ini luruskan dulu. Dari D2 luruskan aja. Dapat berapa nanti kita hitung. Misalkan seperti ini ya, lurusnya. Kemudian kita hitung ukur dari B ke B2 13 cm. Kemudian kita keluarkan dari B ke B1-nya 13 cm. Kemudian kita bentuk kembali, hubungkan C1 ke D1. Kemudian kita luruskan D1 ke B1 seperti ini. Pola dasar lengan untuk bagian tengahnya ini kita kasih arah panjang arah serat kain, ya. Kemudian ini adalah bentuk lengan untuk bagian belakang. Ini adalah bentuk lengan bagian muka.